bertanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika tuh misalnya Bapak harus ngambil keputusan, tapi di satu sisi ada rasa kasihan, ada rasa peduli, tapi dia harus dihukum gitu. Mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika. Bagaimana? Satu pasti biasanya kasus yang merupakan dilema etika itu ada hubungannya seperti tadi sudah disampaikan Bu Vicky, ada punishment atau satu. Lalu yang kedua yang jadi masalah ketika ada punishment, ada hukuman, itu kita dihadapkan pada bujukan dalam tanda petik. Saya lebih merasakan bahwa dilema etika nanti ada bujukan orang untuk mengatakan Pak kasihan seperti itu. Biasanya ini yang buat menjadi dilema. Artinya bukan dari misalnya si A bersalah, lalu saya harus pada posisi oke, Anda harus menerima hukuman. Yang menjadi dilema ketika ada orang lain yang mengatakan Pak kasihan dengan atau tanpa iming-iming apa-apa, misalkan tolonglah bantu Pak, Bapak saudara saya, atau Pak tolonglah bantu nanti Bapak saya kasih apa, itu biasanya jadi masalah besar. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini ceritanya begini. Saya tidak bisa ngambil keputusan langsung. Biasanya pertama-tama saya akan berbicara dengan ketika itu keputusan terkait dengan siswa misalkan, saya akan berbicara dengan guru yang berhubungan dengan siswa itu atau dengan bidang kesiswaan atau dengan wali kelas, berbicara untuk dapat informasi lebih luas. Lalu juga berbicara tentunya dengan orang tua siswa, lalu akhirnya terakhir baru selesai dengan pimpinan yayasan dan melihat referensi peraturan dan ketentuan yang ada. Kalau itu berhubungan misalkan dengan guru, tentunya saya akan mendengarkan dulu pendapat guru yang lain, guru senior 1, 2, lalu kemudian wakil kurikulum, lalu mendengar masukan-masukan yang lain, baru kemudian kita bisa membuat keputusan. Artinya saya tidak mau mengambil, biasanya saya tidak pernah mengambil keputusan tanpa referensi yang cukup. Berarti itu sudah menjawab langkah-langkah atau prosedur dari yang dilakukan selama ini ya, atau ada prosedur yang lain? Kalau prosedurnya saya pikir itu langkah-langkah kebijakan ya. Kalau prosedurnya misalnya begini, ini sanksi hukuman ke siswa. Sanksi hukuman ke siswa kan kita ikut dengan peraturan yang ada. Lalu di dalamnya juga ada yang namanya kebijakan kan policy. Yang paling penting langkah-langkahnya misalnya dari wali kelas sudah selesai, sudah ditanganin, sudah ada bukti-bukti yang kukuh, yang kuat, nah baru kemudian kita bisa jalan seperti itu. Seperti juga misalkan kasusnya ketika harus dengan guru, apakah kita sudah ada pemanggilan dan lain sebagainya, langkah-langkah itu harus kita penuhi dulu. Kalau yang tadi sih lebih pada kebijakan atau cara pengambilan keputusan. Mungkin kalau di sekolah kita itu prosedurnya karena ada aturan yang tertulis, kita kayak mengikuti aturan yang tertulis. Ya, kita basisnya sih aturan tertulis, baru kemudian nanti ada yang namanya kebijakan. Nanti kebijakan itu kebijaksanaan dan pimpinan atau dan lain-lainnya. Gitu. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi sangat efektif itu ketika kita sudah mempunyai catatan-catatan tertulis. Artinya begini, ada prosedur, kita sudah ikutin prosedur, ada peraturan, kita ikutin peraturan, itu akan memudahkan kita untuk melangkah. Kita tidak sebut apa-apa lagi, ini ada aturannya, Anda sudah tanda tangan dan seterusnya. Saya sudah lakukan pembinaan, tidak ada perubahan, itu lebih mudah daripada kita tidak punya peraturan tertulis, kita tidak pernah melakukan prosedur pembinaan dan lain sebagainya. Kalau tantangan dalam mengambil kebijakan saat ada kasus-kasus yang dilema etika, atau Bapak bisa sebutkan satu kasus yang pernah terjadi tapi ada dilema etika di dalamnya yang pernah terjadi di sekolah kita?
apa ya, kasus ini sudah kasus lama ya. Saya ingat saya begini, ada anak kemudian terindikasi melakukan pengompasan, apa itu namanya ya, ngompas begitu ya. Lalu di peraturan kita memang ditulis bahwa ngompas itu harus diberhentikan. Maka tantangan itu adalah sebenarnya ketika kita melibatkan perasaan. Kasihan Pak, dia tinggal sebentar lagi mau tamat dan lain sebagainya, ada orang lagi datang, bukan orang internal kita, bukan internal sekolah, ada orang lain lagi datang Pak, dan seterusnya. Ini menjadi tantangan terberat adalah ketika kita melibatkan perasaannya. Walaupun kemudian tetap keputusan itu dilakukan, tapi proses untuk sampai pada strict pada keputusan itu tuh sungguh berat karena melibatkan perasaan. Ketika ada suatu kasus, apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasusnya, atau tahu ada kasus langsung diselesaikan saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal atau prosedur yang harus ditunggu dulu, jadi tidak langsung pada saat ada kasus langsung diselesaikan dalam waktu yang sama? Tergantung tingkatannya ya. Satu, tergantung tingkatan urgensinya atau kita boleh sebut prioritasnya. Kalau dalam kasus-kasus yang ringan biasanya dengan kasus-kasus yang berat, ringan biasanya langsung bisa dieksekusi di situ, langsung diputuskan di sana. Lalu untuk kasus-kasus yang dalam tanda petik lebih berat, lebih complicated, biasanya mendengar dulu baru bisa memutuskan. Kalau ada jadwal tertentu, tidak. Jadwalnya adalah prioritas. Maka ketika kita sudah anggap prioritas, hari itu juga harus diselesaikan atau jam itu juga harus diselesaikan. Gitu. Jadi tidak perlu menunggu jadwal. Bahwa ada jadwal itu ketika biasanya menunggu, memanggil dulu, mendengarkan dan lain sebagainya, itu khusus untuk yang itu. Tapi prinsipnya kita pengennya selalu cepat untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan? Misalnya ada masukan dari guru BK atau dari Wakasis, apakah itu membantu dalam pengambilan keputusan atau langsung dari keputusan kepala sekolah? Yang selama ini yang faktor-faktor yang mempermudah ya, satu, kita punya peraturan yang artinya ketika ngomongin dilema etika itu biasanya kan acuannya ada pada peraturan-peraturan tertulis. Misalnya ke siswa ada peraturan tertulis, ke guru juga ada peraturan tertulis. Lalu yang kedua, kalau ada orang atau faktor lain, itu bisa jadi orang yang menjadi punya kapasitas untuk saya mendapatkan masukan. Seperti tadi disebutkan, bisa wakil kesiswaan, misalnya kalau dengan siswa, bisa wakil kurikulum dengan guru, atau guru BK, atau guru senior yang lain. Kesimpulannya Pak, dari pengalaman Bapak selama bertahun-tahun jadi kepala sekolah, pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang di dalamnya ada dilema etika, apa yang bisa dipetik atau pembelajaran apa yang bisa dapat untuk ya secara pribadi dari Bapak? Pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika itu tidak pernah mudah, satu. Lalu yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ada kalanya gampang, ada kalanya susah. Tetapi berdasarkan pengalaman selama ini, satu, kita harus punya peraturan atau hal hitam di atas putih yang mengikat banyak orang yang terkait dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil keputusannya di dalam dilema etika. Itu satu. Jadi peran tertulis, apakah dengan siswa, dengan orang tua, apakah dengan guru, tenaga pendidikan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak serta-merta juga ketika sudah lama menghadapi kasus-kasus seperti ini, kita juga kadang-kadang membuat kesalahan dalam membuat keputusan, tetapi harus tetap belajar dari setiap pengalaman-pengalaman, mendengarkan banyak orang, lalu kemudian kita menjadi terbiasa bisa membuat keputusan. Terima kasih Pak.
Kalau sudah Selamat pagi Pak Ahmadi. Selamat pagi Bu Vicky. Saat ini saya ingin menanyakan beberapa pendapat Bapak tentang pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Kardi Ferry Putra terkait kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah Bapak. Nah, pertanyaan pertamanya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan baik itu dilema etika atau itu rujukan moral? Baik Ibu Vicky, jadi untuk masalah-masalah atau kasus yang terjadi, untuk apakah itu dilema etika atau rujukan moral, itu yang pertama tentu melihat peraturan yang ada. Jika itu melanggar sebuah peraturan, tentu ada akibatnya. Salah satunya, jika akibatnya itu menimbulkan salah, perasaan kita itu salah, itu benar-benar melanggar peraturan dan itu dinyatakan salah, berarti kasus tersebut tergolong rujukan moral. Jika kasus tersebut menimbulkan nilai moral atau menimbulkan ketimbangan, nah itu dikelompokkan ke dilema etika. Bisa Bapak sebutkan nggak salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di sekolah Bapak, baik itu yang termasuk dilema etika atau itu termasuk rujukan moral satu saja? Baik, ini contoh rujukan moral, salah satunya itu berkaitan mungkin penggunaan dana bos. Penggunaan dana bos sama-sama kita tahu bahwa di dana bos itu tidak bisa dianggarkan untuk kepanitiaan. Salah satunya untuk panitia semester misalnya. Cuma di sini kalau tidak dikasih kepanitiaan, biasanya guru atau sebagainya itu agak keberatan. Nah, ini salah satu contoh rujukan moral. Sebenarnya itu kan salah, cuman kalau kita tidak ngasih uang lelah penulisan, nah itu kan salah juga. Nah, itu salah satunya. Jadi bagaimana sikap Bapak dalam mengerjakan masalah ini saat di rujukan moral tadi? Untuk rujukan moral biasanya kita memberi pengertian ke sebelum awal semester, itu biasanya kita akan mengadakan rapat. Rapat itu memaparkan apa yang boleh dan apa yang tidak. Jadi gurunya sudah tahu terlebih dahulu dan tidak menuntut yakin. Kemudian biasanya nanti menggunakan anggaran untuk dikonsumsi dan sebagainya, itu biasanya menganggarkan dari uang OSIS. Nah, pertanyaan kedua ya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Untuk masalah yang di dalamnya mengandung benar dan benar itu biasanya diambil hasil keputusan itu untuk kepentingan umum. Jadi mana yang paling berat porsinya, untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi, misalnya siswa dan sebagainya. Jadi diambil untuk hasil akhirnya itu untuk kepentingan umum. Yang pertanyaan berikutnya, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah? Yang pertama tentu melihat peraturan, salah satunya peraturan perundangan, peraturan sekolah, dilihat mana yang apakah ada melanggar atau tidak. Jika tidak, kemudian tentu saya berkonsultasi ke guru senior
berkonsultasi dengan yayasan, dan biasanya kalau memang kasusnya berat itu akan berdiskusi dengan guru-guru senior, bahkan dengan mengadakan rapat kecil dengan guru. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi kira-kira dari yang langkah atau prosedur tadi yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu apa saja yang selama ini Bapak lakukan? Langkah efektifnya itu biasanya kita melihat hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya itu untuk kepentingan umum atau untuk karena di sini sekolah, berarti untuk kepentingan siswa. Jika itu hasil akhirnya itu untuk sudah menjurus ke kepentingan umum tadi, nah itu yang lebih mudah. Biasanya itu sebelum ambil keputusan itu sudah didiskusikan oleh yayasan, mungkin ada penasihat sekolah, bahkan kalau bisa itu menanyakan, lihat regulasi yang ada. Nah, berarti yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan itu berarti kompromi dengan pihak-pihak seperti mungkin waka atau senior-senior dari sekolah dan penasihat sekolah, dan ada naik lagi ke yayasan gitu ya Pak ya. Nah, berikutnya selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa yang menjadi tantangan begitu? Tantangannya tentu yang paling utama itu ada rasa kemanusiaan ya. Rasa kemanusiaan tentu tidak bisa lepas dari manusia. Salah satu contohnya jika sering itu guru dia sedang ngajar dan tepat hari itu dia ada jadwal untuk mengambil obat. Kalau tidak kita izinkan, tentu obatnya tidak terambil. Kalau diizinkan, kelasnya kosong, sedangkan pada saat itu tidak ada guru pengganti. Nah, itu biasanya itu pengambilan obat itu hampir setiap 2 minggu sekali. Jadi ada satu kelas tuh yang hampir kosong terus. Jadi tantangannya itu rasa kemanusiaan. Nah, berikutnya apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Itu yang saya udah bilang tadi ya. Jadi jika itu ada masalah, itu langsung diselesaikan, langsung dicarikan solusi. Jika itu memang terlalu berat, tentu akan minta bantuan dari guru-guru senior, karena di sekolah saya itu ada 3 mantan kepala sekolah, ada penasehat yayasan juga, dan ada naik lagi ke yayasan. Jadi masalah tersebut akan diselesaikan hari itu juga, dia tidak berlarut-larut. Pertanyaan berikutnya Pak, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mempermudah tentu adanya aturan perundangan, aturan sekolah, dan aturan yayasan, itu yang mempermudahnya. Berarti sudah ada aturan-aturan tertulis di sekolah ya. Berarti mempermudah dalam pengambilan keputusan karena sudah ada peraturan tertulisnya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam penyelesaian kasus selama ini, apa pembelajaran apa yang Bapak dapat? Pembelajaran tentu jika itu etika, tentu tidak terlepas dari aturan. Jadi kita harus selalu berkaitan dengan aturan yang ada. Kemudian tentu baru ke rasa kemanusiaan.
yang menjadi pengalaman. Berarti ada benar keadilan lawan rasa peduli gitu ya. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya.